Bayangin kamu lagi duduk nyaman di rumah, scrolling sosmed, tiba-tiba muncul video ledakan di Gaza. Gedung rata, anak-anak teriak, orang tua nyari jenazah keluarganya. Kamu mikir, lagi-lagi perang, kapan selesai? Tapi, pernah nggak sih kamu nanya, sebenarnya apa sih yang terjadi di balik layar konflik ini? Oke, ini bukan cuma tentang Hamas versus Israel. Ini lebih besar, lebih rumit, dan lebih gelap dari yang kita kira. Kebanyakan media besar ngasih narasi begini. Hamas nembakin roket, Israel balas dengan bombardir. Titik. Tapi Profesor Edward Said dalam bukunya Orientalism bilang, narasi barat terhadap timur seringkali penuh bias. Mereka milih angle yang menjual biar mudah dicerna, meski nggak utuh. Makanya kita sering lihat Hamas dilabeli teroris, dan Israel disebut bertahan. Tapi jarang banget dibahas. Blokade ekonomi, pemukiman ilegal, dan penjajahan sejak 1948. Yes, you read that right. Ada yang bilang, di balik setiap peluru ada yang meraup untung. Data dari Stockholm International Peace Research Institute menunjukkan, tiap kali konflik di Timur Tengah memanas, saham perusahaan senjata, kayak Lockheed Martin atau Northrop Grumman, naik tajam. Lalu, coba tebak siapa investor terbesar di industri militer global? Yep, negara-negara yang katanya jadi penengah damai. Artinya, setiap roket yang ditembakkan, bukan cuma bikin korban, tapi juga bikin kaya. Perang jadi semacam bisnis berdarah. Coba pikir, kenapa Palestina nggak pernah benar-benar merdeka? Karena Palestina bukan cuma tanah, dia adalah lokasi strategis. Dekat Laut Tengah, dekat terusan Suez, dekat jalur minyak. Semua negara besar punya kepentingan di sana. Buku Konflik di Timur Tengah sejak 1940. 5 karya Beverly Milton Edwards menjelaskan bahwa Timur Tengah udah lama jadi papan catur buat negara adidaya. Amerika, Rusia, Cina, semua main. Misalnya, Amerika dukung Israel dengan miliaran dolar tiap tahun. Sementara Iran bantu kelompok perlawanan kayak Hamas atau Hizbullah. Jadi konflik ini bukan cuma soal ideologi, tapi juga tentang siapa pegang kendali di wilayah panas ini. Media itu powerful banget. Tapi, seperti kata Noam Chomsky dalam Manufacturing Consent, media bisa jadi alat untuk membentuk opini publik demi kepentingan elit. Lihat aja gimana coverage dari CNN atau BBC, bandingin dengan Al Jazeera atau Middle East Eye. Sudut pandangnya beda banget, dan banyak orang nggak sadar. Persepsi kita dibentuk dari apa yang kita lihat dan dengar, bukan dari apa yang sebenarnya terjadi. Di tengah semua kekacauan ini, korban sesungguhnya bukan negara, tapi rakyat sipil, anak-anak yang kehilangan masa depan, ibu yang kehilangan bayi, orang-orang yang hidup di bawah langit yang bisa runtuh kapan saja. Data dari PBB mencatat, lebih dari 70% korban di Gaza adalah perempuan dan anak-anak. Bayangin kalau itu keluarga kamu, masihkah kita diam? Banyak yang bilang, itu urusan negara lain, ngapain repot? Tapi ingat, ketidakadilan dimanapun adalah ancaman terhadap keadilan dimanapun, kata Martin Luther King Jr. Ketika kita diam, itu artinya kita ikut mengizinkan kejahatan itu terjadi. Nah, sekarang kamu tahu bahwa perang Gaza bukan cuma soal agama, roket, atau politik lokal. Ini adalah konflik yang dilumuri kepentingan global, uang, dan propaganda. Semakin kita sadar, semakin besar harapan untuk perubahan. Tapi satu hal, jangan cuma berhenti di tahu. Sebarkan kebenaran. Buka mata, buka like dan subscribe buat konten mendalam seputar geopolitik dunia.